lain jadi Jangan itu. Anda begitu. Anda itu. Tapi kalau pentingnya dimakan dulu ya. Ya, kalau ganteng ini, ada sekolah ya. Siapnya apa? enggak non. Tes. Betul sekali. Mendingan nih kuping lo, sama ya apa? Cuma serius itu. Apa? Jadi 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mari kita awali pertemuan silaturahim, zikir, sholawat dan ngaji hari ini dengan sama-sama membaca basmalah 21 kali seperti biasa. Kemudian kita membaca suratul Fatihah dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabah oleh Allah. Nanti ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali, kita dengan penuh keyakinan kita haturkan apa yang menjadi hajat-hajat kita kepada Allah. Semoga yang lagi sakit apapun penyakitnya segera disembuhkan. Yang lagi punya permasalahan apapun problemnya, apapun kasusnya, segera diberikan solusi, jalan keluar dan penyelesaian yang terbaik. Yang lagi susah, gelisah, bingung, galau, sumpek, apapun yang sedang dihadapi, semoga segera diberikan pencerahan dan kebahagiaan. Yang lagi kekurangan apapun dan berapapun nominalnya, semoga segera dicukupkan. Yang lagi keberatan apapun persoalan problem yang dihadapi, semoga segera diringankan dan diselesaikan. Yang lagi punya hutang, kayaknya banyak, kelihatan wajah-wajah penuh kreditan, semoga diberikan kemudahan untuk bisa melunasi. Yang lagi kacau hatinya, lagi ada kebencian, kedengkian, mudah-mudahan segera dihilangkan, dirubah dengan cinta dan kasih sayang, dirubah dengan kerukunan dan persaudaraan. Mudah-mudahan semuanya
dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, dimuliakan akhlaknya, disempurnakan takwanya, diistiqomahkan ibadahnya. Kemudian ketika waktunya tiba menghadap Allah, semoga semuanya dikaruniai husnul khatimah. Mudah-mudahan kedua orang tuanya dan keluarga yang di tanah air selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, dijaga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Kita baca basmalah 21 kali, kemudian Fatihah sekali. Ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Yakin diijabah oleh Allah. Mas-mas dan bapak semuanya yang saya hormati, hari ini untuk yang entah keberapa kalinya saya bersama keluarga alhamdulillah diizinkan Allah untuk bersilaturahim kembali ke rumah kedua kami di Hong Kong. Dan spesial hari ini saya disusul oleh Mbak Rara yang fenomenal, yang mungkin panjenengan semua sudah banyak mengenal beliau dari YouTube. Ada beberapa konten yang menampilkan beliau bersama kami waktu duet sama Habibie itu. Dan nanti insya Allah sebelum saya sampaikan ceramah, nanti ada yang ada di samping kanan saya biar belajar. Jadi nanti ya setidaknya perkenalan, kemudian biar belajar dan biar dia berani tampil di hadapan umum. Karena saya berharap nanti ke depan kalau saya sudah pensiun, ya setidaknya nanti ada estafet penerus saya, ya anak kandung saya, ya anak-anak didik saya semuanya. Alhamdulillah hari ini di hadapan saya nampak wajah-wajah surga. Wajah-wajah yang penuh kebahagiaan. Tak kelihatan kalau masih nanggung hutang. Karena memang hidup ini diperintah untuk bahagia. Saya sering sampaikan, bahagia itu wajib hukumnya. Hidup ini nggak boleh susah. La takhaf. Oh ngaco. Ayo lo sih. Oke.
suaranya itu. Kamu dalam mulut mana bentuk suaranya itu? Potong sewanya 70%. Allah berpesan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Hidup ini nggak boleh di pos itu loh Bun, di pos itu kan ada pitnya di sini ya. Terus kita lanjut. Semua, oh bisa coba. Hidup ini nggak boleh sedih, hidup ini nggak boleh takut. Jadi kita diperintah untuk menghadapi kehidupan dengan berani, menghadapi kehidupan ini dengan gembira, dengan bahagia. Bahagia itu wajib. Setiap azan dikumandangkan sehari semalam 5 kali, itu pasti ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, mari kita bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Tugas utama hidup manusia itu menjadi orang baik. Nah, orang baik itu menurut Rasulullah khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Memberi manfaat itu berarti membagi kebahagiaan. Memberi manfaat kepada sesama itu artinya membahagiakan orang lain. Yang bisa membahagiakan orang lain itu hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain, betul? Kalau dia sendiri nggak bahagia, kok mau membahagiakan orang? Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kayak hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Sing iso antuk duit, iku yo cuma uang-uang sing duwe. Lah nek uangnya nanti duit itu mau bagi-bagi duit itu yang dibagi apa? Lah kalau orangnya sendiri nggak bahagia itu, kok mau bagi-bagi kebahagiaan? Ya nggak mungkin. Maka bahagia itu jadi wajib hukumnya. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Loh iya, orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Uang susah itu isone ya bagi-bagi kesusahan. Sampeyan duduk berdampingan dengan orang susah, mesti sampeyan katut susah. Disambatilah, dicurhatilah. Makanya aku mau kuatir ketularan-tularan. Enggak, viral yo ben.
Orang itu kalau menyusahkan orang lain, alamat hidupnya bahkan disusahkan sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, pasti dia akan dibikin susah sama Allah. Makanya jangan sering-sering nyusahin orang, jangan dibiasakan nyusahin orang. Siapapun yang suka bikin susah ke orang lain, maka dia hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Sebaliknya, siapapun yang suka membahagiakan orang lain, ya hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Makanya saya kalau ngaji mulai dulu saya masih diburis. Entah tahun berapa saya lupa, saya nggak pengen ingat-ingat itu. Jujur, saya tuh kalau nonton video lama saya sendiri tuh merem-merem. Gaya saya ceramah, tak sisipin humor, jamaah tak ajak ketawa ketiwi. Kenapa? Saya pengen membahagiakan banyak orang, karena saya pengen dibahagiakan sama Allah. Lepas dari kontroversi, ada yang bilang dagelan lah, ada yang bilang lawak lah, macam-macam orang mencibir. Tapi kenyataan yang paling mudah diterima oleh semua kalangan itu ya ceramah yang model kayak gitu, namanya pengajian umum. Yang datang kan bukan hanya kalangan santri saja. Misalnya saya mulai dulu ceramah saya lempeng, nggak mungkin saya bisa di Hongkong bertahan paling lama loh saya ini di Hongkong. Itu juga karena kamu sayang. Karena kamu masih tetap setia sama aku. Ya kalau kamu nggak setia sama aku, saya ke Hongkong, terus siapa yang mau datang? Masa saya harus ngaji keliling dari taman ke taman, dari jembatan ke jembatan? Itu bukan aku banget. Yang penting nggak usah, yang penting ngajar santri aja di rumah. Ngapain? Ini aja ada yang bilang ngamen. Terserah, namanya orang nggak suka itu sebaik apapun tetap dikatakan jelek. Kan gitu. Nah itu tujuan saya apa? Saya pengen membahagiakan banyak orang, karena saya pengen dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia dunia hingga ke surga. Para jamaah, supaya kita bisa bahagia, kita wajib usaha. Usaha itu wajib. Doa juga wajib. Maka usaha dan doa ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jangan hanya doa saja, nggak mau usaha. Kelasnya kita. Tapi jangan cuma usaha saja tanpa doa. Ingat kata kuncinya, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa saja tanpa usaha adalah kebohongan. Pengen duitnya akan wiridan muter tasbih, nah ini gak sulastri. Iki gak sulastri, gak sunyati. Ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak. Wahai Allah pemberi rezeki, sulastri. Ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak. Wahai Allah sang pemberi rezeki. Kotak, ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak, ya Ruzak. Terus dipikir duit runtuh jatuh dari langit, rotok. Ingat, di langit nggak ada percetakan duit. Misalnya di langit ada percetakan duit, itu yang tanda tangan bukan gubernur Bank Indonesia, tapi malaikat Mikael. Gitu loh. Ya harus usaha. Nanti usaha kok tidak diimbangi dengan doa, kufur jadinya. Karena melupakan Allah, meniadakan Allah. Nah, kenapa sih kita harus usaha? Agar nikmat yang kita dapat itu bisa sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil usahanya sendiri, suka menikmati hasil karyanya sendiri. Itu jauh lebih nikmat daripada hasil karya orang lain. Jenengan semua duduk kayak gini, terus ada makanan tinggal ngeplok,
Itu ya enak, ya enak, tapi kurang sempurna nikmatnya. Beda dengan kalau makanan itu hasil jerih payah jenengan sendiri. Hasil jerih payah jenengan sendiri, mulai cari duit, terus beli bahan-bahannya, terus masak-masakan jenengan sendiri. Kalau tentangan tidak karu-karuan dinikmati, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jenengan tahu-tahu dapat duit, beludak tanpa usaha, ya enak, ya seneng, potonganmu malesan. Tapi itu kalah nikmat dengan ketika duit itu hasil dari jerih payah jenengan. Contoh lah, ngosek WC, sekolah pegawaian sampean lah. Terus gak karu-karuan polai, begitu terima gaji, Masya Allah, itu nikmatnya sempurna. Dan kalau saya bikin guyonan kan gini, coba jenengan seneng mana? Wes, gak usah ngapa-ngapain, langsung punya anak. Wes gak lapor-lapor, moro-moro punya anak. Sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Nggak pernah ngapa-ngapain dulu. Yang pena itu ngapa-ngapainnya. Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak, bingung sampean, bingung. Yo enak ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang, ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Sama lah misalnya saya datang ke sini terus tahu-tahu dikasih duit gebokan sama panitia, terus aku disuruh pulang lagi. Apa bedanya Abah Anza dengan orang gila? Ya saya ceramah dulu, pertentangan dulu, bahkan bagi-bagi sarung dulu. Itu sarungnya insya Allah sebentar lagi keluar itu Anza series. Itu kan udah mulai ada stiker yang ada foto aku, fotonya comel loh. Nah, baru dapat duit gitu loh. Saya pertentangan dulu baru dapat hasil. Makanya kita di dunia ini disuruh ngapa-ngapain dulu sama Allah. Allah bisa saja kok. Sampean nggak usah ngapa-ngapain, langsung dimasukkan ke surga. Bisa. Buktinya Nabi Adam dulu nggak usah ngapa-ngapain, langsung ditaruh di surga sama Allah. Allah bisa. Sampean nggak usah ibadah, langsung dimasukkan ke surga. Tapi andaikan benar seperti itu, kurang sempurna kenikmatannya. Makanya kita disuruh ibadah dulu, kita disuruh sholat dulu, capek-capek dulu, disuruh puasa, disuruh zikir, disuruh kerja. Setelah dapat duit itu dibagikan ke orang lain, disuruh seperti itu dulu, biar nanti ketika kita di surga betul-betul bisa merasakan nikmat sempurna. Alhamdulillah. Ini ya, orang pinter, orang cerdas itu suka menikmati proses. Tapi kalau orang on, aku saja nih ngomong goblok meh. Hampir. Orang on, hampir. Orang on itu suka menikmati hasil. Ya kayak yang takon itu. Bedanya kayak yang takon sama yang enggak. Orang cerdas, orang pinter itu suka menikmati proses. Tapi kalau orang on itu nggak suka proses, dia suka hasil. Makanya orang cerdas, orang pinter itu andaikan ditawari gini, Mbak, mau nggak? Sampean nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, tapi sampean dapat ijazah, terus sampean jadi sarjana. Kalau orang cerdas, orang pinter, ngapain? Orang kamu nggak kuliah, nggak sekolah, kok tahu-tahu jadi sarjana? Nggak cocok. Kalau orang cerdas pasti seperti itu, malu malah. Kayak sampean misalnya, mau nggak sampean dipanggil bunyai? Mau nggak sampean? Mau enggak lah. Baca Fatihah nggak fasih.
Rukun yang wudhu nggak apal, terus sampean tiba-tiba dipanggil punyai, terus sampean celeman, yes aku punyai, gendeng, malu, gitu loh, kayak gitu. Ya, kayak saya nggak pernah kuliah. Terus misalnya di depan nama saya dikasih tambahan Profesor Doktor Anwar Zahid, terus aku kesenengan. Ya padha karo ana wong ireng diarani kuning buyang. Padahal orangnya lo hitam, dibilang, Mbak, kamu kok putih, itu kalau mandi pakai sabun apa, Mbak? Ya, tahu ya, saya ini kok bisa putih kayak gini. Gendeng itu. Makanya kalau orang pinter nggak mau seperti itu. Nah, kalau orang kesenangan, Mbak, sama nggak usah kuliah, nggak usah sekolah, tak kasih ijazah dari sarjana. Habis berapa biayanya? Habis berapa biayanya? Itu nyokok-nyokok. Makanya saya hari ini hanya ingin mengingatkan kembali, berbagi kebahagiaan, berbagi tips agar kita benar-benar meraih kehidupan yang bermakna, bahagia dunia hingga ke surga. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin melatih, ini ada di sebelah kanan saya, biar dia ngomong dulu sebentar. Ya, tolong jangan dibandingkan fish-nya. Kalau lagi di medsos, ya, di medsos saya itu paling nggak suka kalau dibanding-bandingin. Bener tuh, kan dia juga punya akun IG. Apa jenisnya aku ya karo. Kalau lagi lewat di TikTok ya apa itu, termasuk Bunda Nuris itu kalau bilang wis ra padha blas karo. Ra padha blas karo. Tapi kan adanya dia kan wasilannya juga saya. Ngapa-ngapainnya itu loh, Bang. Ya, biar dia belajar dulu. Nanti kalau ada salahnya dikit-dikit ya tak koreksi. Ya pengen dia itu berani ngomong di depan umum. Ya namanya belajar kok. Ada salahnya dikit-dikit lumrah. Wajar. Siapa sih yang nggak pernah salah? Saya dulu awal-awal ceramah juga gitu. Ya banyak salahnya, tapi belajar dan terus belajar. Malah dulu saya merintisnya itu mulai dari tingkat RT saya. Apa mana enggak? Lagi sama. Ya, mana saya dulu mulai ceramah itu dari tingkat RT. Ada mantenan, tak datengin. Ada orang apa namanya sunatan, tak datengin. Ono wong menteng yo tak parahi. Itu wali matur hamil itu. Awalnya gitu, lama-lama dikenal orang. Bahkan ketika awal-awal saya ceramah itu masih susah loh bisa dikenal orang. Karena teknologi nggak secanggih sekarang. Susah merintis mulai awal, terus tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mulai lintas provinsi. Itu nggak mudah. Karena waktu itu belum secanggih ini teknologi. Dan sekarang, gampang banget. Sekarang dikit-dikit viral. Sampean kalau pengen viral, gampang. Naik ke panggung, ludahi muka saya. Langsung viral Mbak. Sekarang saya beri kesempatan dia dulu sebelum nanti saya lanjut ceramah. Dan di akhir kita nanti muhasabah sekaligus nanti kita doa. Saya kepingin mengkader dia, bukan hanya dia, sama anak-anak didik saya yang lain juga begitu. Enggak ngomong. Makanya nanti kalau ada yang nggak benar langsung tak koreksi. Aku bisa membayangkan betapa nervous dan groginya. Yang ini nggak ada bapaknya. Ya, kalau ada bapaknya yang mesti grogi gitu. Karena memang sengaja. Artinya gini. Kalau ternyata dia nggak bisa, berarti kan ya aku belum berhasil didik dia. Apapun dono, apapun pinter kok. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Tiru aku ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa nabiyya ba'da kama ba'd. Menghindari problem. Saya hormati Sayyidul Fadilah wa Sa'adah Sayyidul Walid Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid, Mas, Mbak, seluruh Bunda. Turun lupa ngaku apa-apa. Semua mbak-mbak yang sampun meluangkan waktu liburnya untuk menghadiri ceramah abah saya pada siang hari ini. Semoga pagi dengan rawuhnya jenengan di sini bisa menjadi wasilah jenengan. Amin. Syukur alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bermuajahah di gedung ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nikmat yang mana nikmat tersebut bisa dilakukan, dibuat untuk kebaikan, yang kita yakini bahwasanya nikmat tersebut itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yowes. Asli bu, ngerti bu. Sampai buat percaya coba wes, sampai tak ini 5 menit munggah ngerti bu, asli. Terus dengan takut lah, apa kok boten redek boten. Kalau nanti pirang apa niku ditangleti tiang. Selama sampun berapa tahun? Jawabnya apa? 20 tahun jadi. Lah umurku saiki 20 tahun rong genep ya. Namun boten kaget nek apa niki jam terbangnya pun katang gitu. Sampun go internasional ngeten iki. Lagi ibu belum punya jam terbang terus go internasional. Jadi kan go internasional ini ada jalan-jalan. Ini kalau alit nek dilihatin Hongkong niku banyak apa ceramah niku kalau jalan-jalan tuh Disneyland. Terus yang paling saya ini juga ngobrol kok kayak ini. Oh, ayo, itu tuh Disneyland jalan-jalan. Malah tiket lagi guys. Alhamdulillah semua niku harus kita syukuri, harus kita nikmati semua proses di hidup ini. Proses itu. Kalau niku badhe ngomong niku kemotan dawuhe Gus Reza saking Lirboyo. Niki ceritane kula niku scroll TikTok. Sampun mantun lewat TikTok kula. TikTok kula terus mantun niku mboten lami ibu ngirim sekalian ke TikTok kula. Gus Reza niku dawuh ngeten. Ojo wani-wani awakmu iku viral sadurunge awakmu iku alim. Lho, langsung kena mental aku. Kula mondok nembe 7 tahun. Nah, apa mondok 17 tahun. Kate 10 tahun ya. Berarti kula mondok sekira 10 tahun. Nembe kula mungkin mantun ngeten iki wani. Amin. Saat ini kan dari mantun dari ngomong apa ono ne. Terus Gus Reza niku nek jenengan dereng alim mungkin dados dilun.
niku jenengan niku sesat tur wisatake lho. Malah dosane double. Karwane wonten malih boten niku malih wonten dawuhipun Gusti Kausan kanjangi besok iku sing bakal ngerusak agama iku yo wis Gus-gus ngene iki koyo aku ngene iki. Durung alim tapi wis wani ngomong kok ngene iki. Makane kok nek salah saiki bilang sakmene kaya film video. Buat orang ini dia mana dia aman. Ini begitu sampai negara. Kalau goblok orang siji bisa umroh bisa nongol. Makanya dirimu kudu bisa alim, Gus Kausan, Gus Reza, Gus Baha. Nangge makan ini ku kan modal kula tasik pulang lami. Nangge niku kapan mau? Kapan mantu terus. Pokoknya urung alim kau oleh rapi. Lah urung luwih pinter teko bapake kau oleh rapi. Apa niku rabine rabi tuwa, Bu. Soalnya abiraka tiraka kesuwen mondok. Mondoknya 17 tahun. Rabi niku nek mboten salah umur 30-an. Kok ngerti? Lah ibu niku umur 12 tahun. Berarti bisa umuran kula niki saiki wis rabi, Bu. Terus sampean yo kudu kula bapake 20 tahun. Loh, payet. Ya karena bapakmu tua ya gak expired. Saiki lho jak payu bapakmu. Ilmu berilmu. Saat ini tambah ganteng pun diragati karo ibu. Dengan searching kayak Haji Anwar Zaid 2008 katanya. Gue ganteng terus beremasi dulu. Kapan aku diragati? Kalau itu beremasi itu. Ini tak ngomong belajar ceramah malah memang itu punya masalah. Kapan lagi di roasting ya? Banyak sekali roasting apa? Ini ceramah ini pun nonton bagiannya kiamat-kiamat. Bagiannya apa bawa sih ceramah? Kulo merasa diri kulo ini kita sedang pantas sambil menyampaikan ilmu terjenengan. Keratan kulo yakin ilmu-ilmu terjenengan itu pasti lebih banyak dibanding ilmu kulo. Soalnya pengalaman hidupnya jenengan lebih banyak dibanding kulo. Sampai diruangi minggat apa? Kulo semanten kulo belajar apa malih untuk menyampaikan tausiah-tausiahnya yang yuk humor yuk kiki di tutorial form sehingga kerja menyati ibadah kerja menyati ibadah bertakwa kali Allah. Nah, asal gaji dikirim ke Indonesia, ampun dibuat foya-foya. Mungkin ditambah blojo ke Bunda Nuris. Di roasting. Blojo boyo. Monggo. Ini tuh boyo. Untuk sholawat nanti dipandu kali apa? Untuk sarang kali infak terus ini, wow. Dan lalu gue gini, ayo kolekno sholawat besok. Bingung nongong sak omah sampean. Sholawat apa sing sekiranya jamaah ibu kabeh iso. Ya dijajal, Gus. Nggih.
metu ngono, Pak. Sampun. Dirusakan kali apa? Kalau disalah ngomong mungkin viral, sami ini kaya bener. Mungkin saat ini aku standar gampang viral buat digoreng. Asli dulu. Lo sembutan nopo-nopo mek selawatan tok lo salah. Jadi mek ngomong ganteng tok suara kerapena. Tuh, salah males dan netizen saat ini gini bu. Kangge, makanya kalau ya radio di macam ini pada Belajar kok. Belajar mental. Bukan bersama dia, bersama ambekan sih. Kita kalau sikil belajar. Duduknya aja, porsinya lo ikut gemetar. Porsinya lo ikut gemetar. Ya wajar karena memang dia tidak di zaman saya. Dia mau ngomong apa takut salah. Tidak apa-apa, saya dulu juga gitu. Jadi memang masih belajar. Kalau diuntungannya, muka-muka ini lulus ngaji. Amin. Ojo kudu rapi dhisik. Makanya urung-urung alim tuh kok bapak tak oleh rapi dhisik. Tak seleksi bapak. Yang ngono-ngono kok kata terima. Boten karena urusan jodoh itu urusan Gusti. Terus pasrah dengan Gusti Allah. Pokoknya pasrah yang terbaik dengan Gusti Allah. Dan saya hanya ingin mengingatkan kembali. Umpamanya wong ngaji niku apa namanya? Ya wes mengingat-ingat yang penting diamalkan. Saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang harapan, cita-cita dan keinginan seluruh manusia mukmin termasuk kita. Setidaknya ada 6 harapan asasi hidup manusia agar hidupnya bermakna, bahagia dunia hingga ke surga. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus manfaat. Kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Saya merangkai kata-kata seperti ini mikirnya suwe. Ya kalau yang semakna sih gampang, cuman yang asyik gitu, yang artinya kata-katanya bisa terangkai. Kayak gini kan 6 akhirnya art semua. 1 selamat, 2 sehat, 3 nikmat, 4 manfaat, 5 terhormat, 6 sukses dunia akhirat. Ini nggak gampang. Makanya kalau di rumah aku tak baleni pengen video ulangi bah. Mau ngedoi senengane ulangi. Tak mikir itu pas ngomong. 1 selamat, 2 sehat, 3 nikmat, 4 manfaat, 5 terhormat, 6 sukses dunia akhirat. Pertama, selamat. Kedua, sehat. Ketiga, nikmat. Keempat, manfaat. Kelima, terhormat. Keenam, sukses dunia akhirat. 6 harapan ini sesungguhnya sudah bisa kita dapat pelajarannya dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi sosial, ketika kita berserawung, berhubungan dengan sesama, bergaul dengan sesama, ini sebenarnya kita sudah dididik, kita sudah diajari agar mendapatkan 6 harapan tadi. Pertama, selamat. Setiap orang pasti ingin selamat. Gak ada orang pengen celaka, gak ada orang pengen naas, gak ada orang pengen belai. Semua ingin selamat. Kapanpun kita ingin selamat, dimanapun kita ingin selamat, sedang apapun, dalam situasi seperti apapun kita ingin selamat.
Di rumah kita pengen selamat, di tempat kerja kita ingin selamat, di perjalanan kita ingin selamat, sedang jalan kita ingin selamat, sedang makan kita juga ingin selamat. Coba lu makan kalau nggak selamat, pasti mau keselak iso kuru sak sendok-sendok. Bahkan maaf lagi di toilet kita sedang bersinging, itu juga pengen selamat tuh. Lagi berjuang pertentangan di toilet, kalau nggak selamat, leden berodol sausus-ususnya. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi seperti apapun kita ingin selamat. Makanya sebagai sesama muslimah, kalau kita berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita dianjurkan untuk saling mendoakan agar selamat dengan cara mengucap dan menjawab salam. Itu artinya kan saling mendoakan agar selamat. Begitu ketemu, assalamualaikum, yang nggak jawab berarti nggak pengen selamat. Assalamualaikum, ini artinya kan saya mendoakan jenengan semua agar selamat, jenengan semua balas mendoakan saya agar selamat. Dan alhamdulillah ucapan selamat ini menjadi tradisi dan budaya masyarakat kita, dimana ucapan selamat itu juga bermakna doa. Orang Indonesia ini luar biasa, kita harus bangga loh jadi bangsa Indonesia. Ketemu waktu pagi kasih ucapan selamat pagi, ketemunya siang hari kasih ucapan selamat, ketemunya malam hari ya selamat. Coba ada yang bepergian ya kasih ucapan selamat jalan, pisahan aja loh selamat tinggal, ketemu selamat jumpa, itu semuanya doa. Lebaran ya kasih ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Ada yang ulang tahun juga kasih ucapan selamat ulang tahun. Ada yang nikahan kasih ucapan selamat menempuh hidup baru, pergantian tahun selamat tahun baru. Ada yang sunatan nih loh kasih ucapan selamat menikmati bentuk baru. Sampai di kendaraan-kendaraan itu banyak yang ditulisi utamakan selamat, karena setiap kita pengen selamat. Wong Jawa itu dua anak lanang dijenake selamat, nek Arab yang Abdus Salam, Nur Salim, Salamun, nek wedok Salamah, Salma, Silmi. Itu karena kita ingin selamat. Mbah-mbah kita itu punya tradisi selamatan, karena memang yang diinginkan itu hidupnya selamat. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai keselamatan. Tapi maaf, tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak orang yang ternyata hidupnya tidak selamat. Maaf, banyak anak-anak muda yang dalam bergaulnya tidak selamat. Yang laki-laki banyak yang maaf kena narkoba. Sekarang lagi rame ngeslot, judi online. Itu kan gara-gara pergaulan yang tidak selamat. Yang nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, broken home. Yang perempuan ada yang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu, hidupnya tidak selamat. Maaf banget, ada pejabat yang tidak selamat, ada BMI, buruh migran Indonesia yang tidak selamat. Maka mudah-mudahan jenengan semua dalam bekerja diberikan keselamatan. Amin Allahumma amin. Bahkan maaf sekali, ada ustadz yang tidak selamat. Loh, dipikir kalau ustadz, kiai, bunyai dijamin selamat. Belum tentu. Dikira kalau sudah ustadz mesti baik, orang-orang eleke. Jujurnya saya ini misalnya dihitung apike karo eleke jelas luwih akeh. Matur suwun. Aku yang ngomong ngono matur suwun. Bersama wakil lu ya bener. Ini Abah Hamzah misalnya dihitung jujur-jujuran sebentar gak usah isin. Apike karo eleke luwih akeh. Ganjarane karo dosane luwih akeh.
Dan apike karo eleke akeh eleke, ganjarane karo dosane akeh dosane, manggone swarga apa neraka? Matur suwun bareng-bareng. Iya. Loh, siapa sih yang nggak punya kejelekan? Setiap orang baik pasti ada kejelekannya. Setiap orang jelek pasti ada kebaikannya. Maka kita diperintahkan untuk melihat kebaikan orang lain. Jangan suka lihat kejelekannya. Kita disuruh ngambil kebaikannya untuk ilmu dan hikmah. Lupakan kejelekannya agar nggak nular ke kita. Nah, kita itu sukanya kan nyari-nyari kejelekan orang. Siapapun kalau yang dicari kejelekannya, ya yang nampak, yang muncul ya kejelekannya. Siapapun kalau yang dilihat, diperhatikan dan dicari-cari kebaikannya, yang muncul ya kebaikannya. Gak ada orang yang gak punya kejelekan kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dia ada gading yang tak retak, dia ada mawar yang tak berduri, dia ada api yang tak berasap, dia ada bantal yang tak beriler, dia ada hidung yang tak berubin, dan dia ada bokong yang tak berentut. Bilangin kok semua orang pasti ada kejelekannya. Orang mungkin uang punya api tok, tak mungkin. Kalau nyari orang yang sempurna di dunia ini tidak ada kecuali Rasulullah. Saya sudah sering sampaikan, maaf ya, wong wedok yo kau no sing sempurna ayu, sholihah, sabar, ikhlas, setia, dermawan. Nombi nek goleki. Kadang ayu tapi cerewet. Ya gandengane, wong ayu judi cerewet gandengane. Kadang elek. Ayu gak cerewet tapi sakit-sakitan. Nyontekno. Nek gak ngono bendino ngombe obat sak bombyo sampai ababe mampu penisilin. Ono sing gak ayu tapi sehat, gak pernah sakit. Kuat. Apa diusungi digowong. Sehat, kuat, tak tahu loh, sambil belajar ilmu murung. Laki-laki juga gitu, nyari yang sempurna, gak bakalan ada. Kadang ganteng, tapi ganti duit. Ganteng, tapi ngapa ngomong. Ono sing gak pating ganteng, tapi duitnya akeh. Ya kayak gitulah, gak ada yang sempurna. Setiap kita pengen selamat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau ingin selamat harus kita ikhtiari, harus kita upayakan. Selamat itu harus diupayakan. Ngapunten, mohon maaf banget. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita tidak selamat. Ingat, tingkah laku kita harus tingkah laku yang menyelamatkan. Perbuatan kita harus perbuatan yang menyelamatkan. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Nah, mumpung ketemu ini, masalah ucapan ini penting banget. Penting banget. Karena Rasulullah pernah menyatakan, siapa yang bisa menjamin untukku menjaga dua hal, maka aku menjamin surga untuknya. Apa itu? Kata Rasulullah, ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi. Dua hal yang kalau siapapun bisa menjaganya, bisa menjaminnya, maka aku jamin surga untuknya. Satu, sesuatu yang terletak di antara dua rahang. Mulut. Dua, yang terletak di antara dua paha. Kalau pengen tahu maju tak tunjukin. Terus disamar-samar ini kok malah ditakoni apa? Dua hal itu yang berada di antara dua rahang dan yang berada di antara dua paha. Siapa yang bisa menjamin untukku jaga dua onderdil itu, maka aku menjamin surga untuknya. Hati-hati, al-lisan kalbun aqurun fasjunhu. Lesan ini adalah anjing galak. Saya ngomong anjing gak boleh sambil nunjuk-nunjuk, aku viral. Lesan, ya aku nunjuk diri sendiri. Lesan itu adalah anjing galak.
Berarti anjingnya pegang mic ya. Lebih-lebih yang ketawa itu lebih lagi. Ben viral kabeh. Anjing kok jilbaban. Dari viral no. Ini lesan itu anjing galak harus dipenjarakan dia. Kalau dilepas bahaya. Lesan itu sempit tapi bahayanya lebih besar daripada lautan yang luas. Tidak loh, cangkeme yo, tahun 2 meter itu. Tapi itu lebih bahaya daripada lautan yang luas. Hati-hati, karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Apa semua loh? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Ternyata betul, yang keluar dari lesan kita itu menentukan nasib kita. Perlakuan yang kita dapat itu sesuai dengan ucapan yang keluar dari lesan kita. Kalau yang keluar dari mulut kita itu baik, maka perlakuan yang kita dapat juga baik. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita itu buruk, maka perlakuan yang kita dapat juga buruk. Maka podo-podo nyuwara, sama-sama mengeluarkan suara, sama-sama berkata-kata, berucap, mari kita ucapkan yang baik-baik supaya hasil yang kita dapat baik. Karena energinya sama, suaranya sama, bunyinya sama, itu nilainya bisa berbeda-beda. Saya sering contohkan, klaksonnya motor atau mobil, itu suaranya ya tit, disenggol tangan bunyinya tit, dipukul-pukul bunyinya juga tit, bahkan ditendang pakai kaki bunyinya juga tit. Sama-sama tit itu artinya berbeda-beda. Kadang-kadang tit itu artinya nyapa. Lagi naik motor ketemu sama teman, itu artinya monggo. Kadang-kadang artinya nanya, apa nanti mbak? Kadang-kadang itu artinya minta dibukakan pintu. Pulang ke rumah malam-malam udah tutupan semua, kuncian semua, gelap, penghuninya tidur semua, klakson dibunyiin. Itu artinya apa? Buka pintu, aku teko. Bangkong ae. Bahkan kadang-kadang itu artinya ngumpat, misui ngilok nih di lampu merah, berhenti semua. Nah, terus lampunya udah ganti hijau, kendaraan di depannya itu lo nggak jalan-jalan. Aku lampu hijau, nggak melek kok. Hampir aku ngomong matamu gak sih? Hampir. Hah? Embut. Maaf, sama-sama tepuk tangan artinya beda-beda kok. Ada tepuk tangan itu artinya seneng. Misalnya lagi nonton pertandingan, terus tim yang didukung menang, itu keplok tepuk tangan artinya seneng. Kadang tepuk tangan itu artinya manggil. Woi, manggil kan. Nah, kadang tepuk tangan itu artinya ngusir. Misalnya sampean duduk di kursi saya ini. Misalnya loh ini misalnya, Bunda Nulis keplok-keplok. Keplok tapi artinya ngusir, paham? Paham? Nah, maaf, sama-sama keluar dari lesan, sama-sama berupa suara, berbentuk kalimat, itu artinya berbeda-beda. Kalau yang keluar ini ucapan baik, maka yang kita dapat perlakuan baik. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Yang kita dapat perlakuannya apa? Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Coba misalnya ketemu orang yang diucapkan jelek, wong simpangan ambe uang pincet. Simpangan mana pincet? Loh, ini yang jawab pincet itu ini. Kejongan aja. Ya, kita mungkin nggak sampai 5 menit sudah nyonyor kita gantemi orang. Kenapa? Karena yang keluar dari lesan kita itu jelek. Dan saya sering sampaikan, yang keluar dari lesan kita itu adalah cerminan dari hati kita. Karena lesan ini ibarat cucuknya ceret. Apa yang keluar dari cucuknya teko ceret ini ya tergantung isinya kan.
Kalau isinya teh, keluar dari cucuknya ya teh. Kalau ceret itu isinya kopi, keluar dari cucuknya ya pasti kopi. Gak mungkin ceret galon isinya kopi dituangin kok yang keluar dawet, itu gak mungkin. Orang kalau hatinya baik, itu yang keluar dari lesannya juga baik. Orang kalau hatinya itu maaf-maaf buruk, nah, biasanya yang keluar dari lesannya juga buruk. Kayak gitu. Saya kalau nyontohkan, kita kalau lagi bersih, yang kita ucapkan pasti alhamdulillah, innalillah, alhamdulillah. Nah, itu tanda bahwa hati kita isinya api. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Kadang-kadang yo, wes lagi kamu tak, wes kau alhamdulillah belet malah dudulanan. Nggak ada alhamdulillah sama sekali. Malah kadang-kadang makanan itu yang keluar. Soto. So, itu berarti kan isinya hatinya departemen perdagangan ini. Ini otomatis. Bukan di rumah nongol. Aku nyontohkan soto bakso ini karena ada yang datang di sini gayanya ikut ngaji tapi mau mangan dulu. Itu mentalnya jelas mental panganan. Ono pengajian kok mongan. Ono ae. Ngono kok pengen langsing. Ora mungkin. Lagi jalan, kaki terantuk kesandung batu, cetet. Yang diucapkan apa? Innalillah, ya Allah, astagfirullah. Iya betul. Tapi nggak semua orang loh seperti itu. Enak-enak melaku terus ngono cetet ya. Sampean lebih sering yang mana? Astagfirullah. Ya wes. Kaget itu kaget. Orang kalau biasa pikir sekalinya kaget, jedek, pasti yang keluar, ya Allah, astagfirullah. Misalnya lagi duduk terus tiba-tiba dikageti nama orang. Itu oleh wong kulino pikir, kaget astagfirullahaladzim, sama nih lo, ngageti wong ae. Astagfirullahnya dulu, ya Allah, sama nih lo, ngageti wong ae. Tapi nek gak kulino pikir, jaran nih. Jarannya metu. Dan itu cerminan isi hati. Oke, mudah-mudahan semuanya selamat. Termasuk ngaji ini kan cara agar kita selamat. Masuk lali sering tak sampaikan. Cara termudah bagi kita untuk menuju surga itu yang ngaji. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju satu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Berarti kan semakin rajin ngaji, semakin mudah jalan menuju ke surga. Yang kedua, sedekah. Baik, sampean maaf banget ya, jangan tersinggung ya, jangan diviralkan ya. Sampean mau masuk surga lewat jalur qiyamul lail, tahajud misalnya, gak potongan. Asli. Gak potongan. Sing ceramah, sapa ngomong pengen ora gaji kok piye? Lha wis ketok foto piye? Gak potongan kayaknya. Mau lewat jalur haji. Aduh. Mau lewat jalur pikir yo sedekah itu paling gampang, tapi juga nggak nunggu. Iya betul. Nanti duit kok sodako itu nggak usah nunggu kaya. Itu juga menyelamatkan. Kan ya tergantung kemampuan tuh sodako itu. Misalnya ya, sampean sodako 10 dolar, itu nilainya kan 20.000 rupiah. Nah, itu pahalanya kayak Mbak Rara sodako 200 juta. Iya, karena 200 juta bagi Mbak Rara itu kayak sampean 10 dolar. Makanya sampean sodako 10 dolar sama Mbak Rara sodako 10 juta. Banyak sampean pahalanya. Itu enaknya jadi wong larat. Bilangnya kok. Padahal misalnya sampean jadi orang kaya mengeluarkan 200 juta berat sampean. Makanya aku yuk jadi wong sedengan aja. Cukup. Pengen tuku mobil cukup, pengen bangun rumah cukup.
pengen haji cukup wis ngono ae. Keberkan dunia malah pilek, isape kabotan. Itu jujur aku lagi duit kakian malah bingung. Jopo, oh yang ngono kuwi pareke aku. Sampeyan nyebut duit akeh nambah rusak namanya. Mulane dikekno aku wae. Satu, selamat. Udah ini nanti waktunya kelamaan aku dimarahi sama Bunda Tulis. Ini nanti saya juga pengen Mbak Rara nanti tak suruh kasih motivasi ke sampean nanti sebentar. Ini dulu tak ceritain ya orang ini. Sekarang beliau jadi pengusaha sukses. Sekarang beliau itu jadi bos sembako. Hampir menguasai Jawa Tengah. Pengusaha sukses. Pokoknya omsetnya udah ratusan miliar. Padahal ini sekolah SD nggak lulus. Tanda tangannya weli. Weli tanda tangan. Weli banget. Ngomongnya ya sama saya ya nggak bosok, banyak yang nggak iso bosok. Nggak iso bosok. Kelahiran Jember, besar di Jakarta, leleran. Awalnya kayak jenengan, maaf ya, awalnya maaf banget membantu, tinggal di kos-kosan, cili, gak rupa-rupa awalnya, tapi karena kegigihan beliau, semangat kerja beliau yang luar biasa, Allah memberikan pertolongan. Atas pertolongan Allah, bertahap perjalanan hidup beliau dijadikan sukses sama Allah. Dan nanti mungkin tak minta walaupun sebentar untuk memberikan kiat-kiat tips dan pengalamannya. Setidaknya kan ini pas tau kalau sampean. Maksud saya gini loh, masuk sampean selawase aku dari ini kan enggak loh. Nah, nanti ini maksud saya, ya dikit-dikit dari gaji sampean itu ditabung untuk modal. Nanti kalau sampean sudah kembali ke tanah air, sampean sudah punya modal sehingga sampean bisa mengembangkannya menjadi usaha apa gitu loh. Maksud saya gitu. Enggak kok model. Saya ini 5 tahun gue entek balik ini nek. Oleh gue entek balik ini nek berarti kan wis ngono. Apa lho, Pak? Apa aku sering dicurhati kok. Dan nanti kiat-kiat suksesnya seperti apa? Ini perjalanannya Masya Allah. Asalnya orang ngono asal. Terus sekarang Alhamdulillah dijadikan sukses sama Allah. Tapi beliau juga tidak lupa, ini enak ya. Orang itu kalau berangkat dari penderitaan, itu kalau dibikin enak sama Allah, biasanya empatinya tinggi. Karena dia pernah merasakan bagaimana deritanya jadi orang miskin. Jadi punya kepekaan sosial. Sosialnya beliau luar biasa. Kamu bantu sosialnya tinggi, walaupun duitnya banyak, tapi tak lupa sama orang kecil. Karena backgroundnya juga gitu. Di Hongkong sini loh, kan disewakan hotel di regal terbintang 5, mahal bayarnya. Jadi dia nggak mau kita tidur di hotel itu. Mau aku yang penginapan, mampu AC, aku kan di penginapan. Aku kalau di sini itu nggak sekali itu aku nih di hotel. Aku lebih seneng kumpul karo Bunda Tulis, karo anak-anak menuju guyon. Wong aku lebih seneng mangan iwak asin sambel. Mungkin nih hotel alergi. Nah, aku kan biasa tinggal di pesantren, uripku kayak gitu. Makanya jenengan mungkin kalau ke rumahku ya untuk kaget. Masa ini apa? Kan rumahku yang mau nunggu biar dia harus menunggu ya mak. Aku nak Bunda Nulis kalau ada. Iya, kita syukuri alhamdulillah, tak syukuri. Artinya kan kalau kelasnya maaf ya, kelasnya gak mau tambah diarani dia. Ya orang juga lah, orang juga. Biar ngerti. Sama ini takkan dari mantu ini silaturahim nunggu. Aku seneng kok sama pas bangunan. Nah, kayak aku melok bangun ini kamu. Itu 1, 2 sekarang. Hidup itu harus sehat. Makanya kalau kita hidup itu harus sehat. Ya, persiapan ya. Hidup itu harus siapa sih yang ingin sakit? Nggak ada rasa-rasanya. Sakit itu nggak enak kok. Nggak enak, sehat itu penting. Karena sekuat apapun iman, kalau nggak sehat ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Sholat nggak bisa berdiri, puasa nggak kuat, duit banyak nggak bisa haji. Karena nggak sehat. Makanya sehat itu penting.
Sama nih loh duwe bojo kuwateng gagah gede dhuwur duwite akeh nang loro-loronen ki opo. Dikeloni nang mengi. Warane iki kok iso dibuang. Dirawat itu lho. Coba tapi kok menang. Bingung nang wong. Makanya sehat itu penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita udah dikasih ilmu. Kalau kita ketemu setelah saling mengucapkan dan menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang ditanyakan pertama biasanya kabar tentang kesehatan. Mbak, gimana kabarnya? Sehat. Ya apa kabarnya Mbak? Sehat. Kamu sehat? Mesti ngono, bener? Ada orang ketemu kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gede. Enggak, mesti sehat. Yang ditanya pun jawabnya alhamdulillah sehat. Walaupun dia lagi sakit. Itu kalau ditanya gimana Mbak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal lainnya lo tembelan koyo. Ambil nyengir jawabnya tetap alhamdulillah sehat, karena setiap kita ingin sehat. Masa ada orang ditanya baik-baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat Pak? Sehat apa nih? Karena cerita gitu aku kumat, aku penyakitan, nggak ada. Pasti jawabannya alhamdulillah sehat, karena setiap kita pengen sehat. Orang tua itu loh, orang tua kalau ditanya nek Mbak pripun kabare, gimana kabarnya Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah nah sehat. Nek yo sehat wong tua memang beda. Sehatnya yang muda kayak sampean itu masih prima, kemana-mana tangan kosong berani. Tapi kalau orang tua kemana-mana pasti bawa senjata. Di tasnya itu ada minyak angin, minyak kayu putih, fresh care, balsem. Ini tua-tua delok tasnya izin. Nah, delok mesti. Ya, mesti ini gak fresh care loh, ya ketoro. Orang kalau di tasnya itu udah ada minyak angin, minyak kayu putih, fresh care. Itu suruh ngaji, duduk silo berlama-lama nggak mungkin kuat. Ya selonjor, ya sembujung, main jiwa, main kan. Ya itu tandanya sampean wes tuwek. Lungguh 15 menit geringingan, ada apa enggak? Nah, itu gak normal berarti. Sadar berarti wes tuh. Sadar ya. Itu saya itu kapan hari ngaji bareng sama pejabat-pejabat, belum dipanggil ceramah, saya di bawah itu batuk bersin itu sampai saya nanya apa flu ya, aku yang jawab iya kayaknya. Lalu begitu saya ngomong iya, kanan kiri itu sebareng atau menyanyi. Aku yang mikir ya Allah, pejabat itu ternyata yang bawa senjata. Paling ampuh sampai anak berapa itu yo blonyoan. Juga nama betul. Karena pengen sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tolong perhatikan. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, spiritual. Ini yang paling dilupakan orang itu spiritual. Padahal ini faktor utama penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik. Sholatnya bener, sudah apa belum? Mulane gering-geringan sampean. Sholatnya bener, zikirnya cukup, sedekahnya cukup, terus hubungan dengan siapapun baik, gak ada kebencian, gak ada dendam, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Saya itu dibilangi dokter spesialis. Kalau yang bilang dokter soal kesehatan saya percaya. Urusan Kamtibmas yang ngomong polisi saya percaya. Urusan hukum fikih yang ngomong kiai alim saya percaya. Urusan hukum fikih saya ngomong sampean rapat yang mandel. Rapat yang mandel. Nah urusan kerja ini cerita dari BMI suka duka ini aku ngantuk. Makanya aku pengen ada beberapa tak kasih hadiah sarung cap sambil cerita lah, maksudnya suka dukanya jadi suka dukanya kerja di luar negeri itu kayak apa, itu biar viral yang diambil ilmunya gitu loh maksud saya. Ada beberapa nanti di sesi akhir di akhir ceramah ini. Halo, katanya dokter spesialis itu gini, penyakit apapun kalau hatinya belum diobati dulu susah sebetulnya.
Makanya rata-rata orang berobat ke dokter itu di samping diagnosa, diperiksa, dikasih obat, dipesan ojo kakean pikiran. Asli. Oh, betul. Asli. Penyakit apapun selama hatinya nggak disembuhkan, nggak diobati dulu, nggak bisa sembuh. Dan penyakit yang paling susah disembuhkan itu apa? Punya dendam, punya kebencian kepada orang lain belum dimaafkan. Itu nek sampai loro sakit paling susah disembuhkan. Kalau kebencian, dendam dan kotoran-kotoran di hati nggak dihilangkan dulu, paling susah disembuhkan. Tuh itu ada deh. Itu asli ruwoso, kena mental, ujungnya merah hati. Loh iya, makanya spiritual ini penting. Kebutuhan spiritual cukupi dengan baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Makanya kita harus ikhtiar, pola hidup kita harus sehat, olahraganya cukup. Terus saya itu sering diingatkan sama Bimo, abang ini loh olahraga, aku lihat olahraga di panggung. Makanya saya kalau ceramah lihat itu di video-video saya. Kalau gue kan waktu melokam laku kadang ditegur, ya sama tujuh ditegur. Nek liwat nomor kiai sepuh pamit untuk slotan. Kalau liwat nomor pejabat kiai ku pas mentor barang. Pamit tak mensewu. Saya kalau mau ceramah itu pasti mensewu. Pasti saya minta izin dulu, pamit dulu nyuwun pendongane. Dan nanti kalau mau riwari ya izin, pamit. Itu olahraga saya di situ. Jadi harus diatur ini. Bikin orang sakit itu kan katanya pola makan, pola minum, pola pikir, pola hidup, dan yang paling banyak kakean pola. Dan penyakit itu bisa jadi karena pola makan, pola minum, pola pikir, pola hidup, dan yang terbanyak adalah kakean pola. Itu yang bikin sering. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita konsumsi, kita makan, kita minum harus yang menyehatkan. Terus ibadah itu menyehatkan. Oke, perhatikan. Semua ibadah yang disyariatkan itu menyehatkan kalau kita jalani dengan benar. Puasa menyehatkan banget. Nyata-nyata Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Sampai sekarang dokter seluruh dunia kalau mau mengoperasi pasien, itu pasiennya suruh puasa dulu, betul? Orang mau menjalani operasi itu disuruh puasa dulu kok. Puasa itu menyehatkan. Terus secara ilmiah, manusia ini ibarat tanaman, butuh disiram air. Kalau nggak disiram air ya mati. Maka manusia itu butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, nggak minum ya mati. Nah, air tanaman memang butuh air, tapi kalau terus-terusan digerojok air, gosok, betul? Ya mati. Ya manusia butuh makan, butuh minum, tapi kalau terus-terusan digentor makan minum, nggak ada istirahatnya, ya gosok. Makanya dalam setahun 1 bulan Ramadan diistirahatkan, namanya puasa. Ibarat tanaman memang butuh disiram air, tapi jangan terus-terusan digerojok, harus ada istirahatnya. Tubuh kita juga begitu. Dalam setahun ada 1 bulan yang diistirahatkan. Lebih bagus lagi, dalam seminggu ada 2 hari yang diistirahatkan, Senin sama Kamis. Selain itu mangan ngombe, Senin sama Kamis puasa. Tiap hari Senin usahakan nyenen, tiap hari Kamis usahakan sholat. Menyehatkan banget. Ini ya resep ini. Kiai-kiai, bunyai itu sampai sepuh sehat-sehat. Sholatin. Masa ono kiai tinggal sholat. Sholatin. Kalau perhatikan, halo. Sholat fardunya sempurna, rawatib qobliyah badiahnya, paginya duha, malamnya tahajud, witir, suweha. Gerakan sholat itu jangan dianggap sepele. Itu diteliti dari segi kesehatan, super. Tidak ada gerakan-gerakan tubuh yang lebih menyehatkan, mengalahkan sholat itu tidak ada. Senam jenis apapun,
Oh, nggak ada apa-apanya dibanding gerakan sholat. Itu jangan disepelekan. Kelihatannya cuma entul-entul, jenis-jenis, guli-guli, entul-entul, gobek-gobek, kewek-kewek. Ya, kelihatannya kan cuma entul-entul, jenis-jenis, guli-guli, entul-entul, gobek-gobek. Masya Allah. Berdiri, tangan diangkat, terus gerakan ruku, berdiri lagi iktidal, menyosok, menjungkel, sujud tuh. Kenapa sujud itu kepala harus lebih rendah daripada pantat? Maaf. Kenapa kepala harus lebih rendah daripada pantat? Ini kalau dari segi filosofinya, dari segi tasawufnya, kepala ini organ tubuh yang paling mulia. Orang itu ditepuk pundaknya, dipegang kakinya, tak marah. Tapi kalau dijeguk kepalanya, marah luar biasa. Betul? Sampean mau sini, kepalamu tak jeguk-jeguk atau tak bentur-benturkan, marah besar. Aku nasi ngatur ini lali. Marah besar pasti. Dan kepala organ tubuh yang paling mulia ketika sujud ditaruh di tanah, yang mengingatkan bahwa sejatinya manusia itu berasal dari tanah, akan dikembalikan ke dalam tanah. Kalau udah kayak gitu, apa yang akan kita sombongkan? Kekayaan? Oh, lemah aja. Pangkat, jabatan, kecantikan, opo meneh, lemah, sombong, lemah. Iya itu. Nah, terus dari segi kesehatan, itu sirkulasi darah itu paling lancar. Darah-darah yang membeku itu menjadi lancar dengan cara kepala dicungkir ke bawah. Makanya sampean kalau lagi musim dingin kayak gini, mandi keramas, itu teorinya jangan langsung kepala. Kenapa? Kalau sampean mandi di musim dingin, yang disiram pertama ke kepala, nah ini darah naik darah. Terus sampean ngamukan kayak Bunda Luris. Itu tahu Bapak ya. Kalau lagi musim dingin itu aturannya gitu, mandi jangan langsung biar kepala. Itu kalau dari segi kesehatan. Dua kalau langsung naik, ngumpul di kepala kayak. Kepala itu belakangan naik. Ya usah kelek-kelek disek kan gitu. Nah, ketika sujud, kepala ini ditaruh di paling bawah, bahkan lebih rendah daripada pantat. Ini nanti sirkulasi darahnya jadi lancar. Ini luar biasa, mengalahkan gerakan senam apapun. Saya ini masya Allah aneh-aneh. Aku kadang-kadang kalau lihat senam, saya gerakan tidak karu-karu. Wong Islam itu sama ini tidak usah aneh-aneh. Saya senam, saya fitness, saya maupun tidak usah aneh-aneh. Sholat itu lakukan dengan baik, benar, disiplin, konsekuen, sehat sampai. Gak usah senam aneh-aneh. Saiki itu aku lihat nonton. Aku kalau lihat pengujung-ujung senam diiring musik gerakannya mendak mintul. Ada maaf pakai kaos yang melepet karo dundung. Dadanya lo gak dikondisikan. Apa mana harus mencolot jam koyok dimbol kucing anakan. Kaosnya melepet, trainingnya melepet, ada engkak-engkok. Ya Allah, jujur saya kalau melihat yang seperti itu seneng. Ya saking aneh terkendala status. Astagfirullahaladzim. Gak usah pakai idul kayak gitu. Tuh, apalagi sampai ya sholatnya rutin, disiplin, sama kerja. Wah itu udah menyehatkan. Ngalah-ngalahi olahraga jenis apapun. Ibadah semua menyehatkan. Ngaji kayak gini tuh menyehatkan, banget menyehatkan. Walaupun mabuk elek-elek kecut sini. Ini, masya Allah gak percaya. Ini jenis-jenis kanker apapun hilang, lenyap dipakai ngaji ya. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat itu ada dua, sehat jasmani, sehat rohani. Makanya lagu Indonesia Raya itu saya seneng banget. Ada bangunlah, cocok. Jadi artinya ya jiwa, ya badan, ya rohani, ya jasmani. Berarti penyakit juga ada dua, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani itu penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Semua jenis penyakit, ya liver, ya jantung, ya kanker, ya pokoknya semua jenis penyakit, termasuk penyakit wong biyen. Panu, gagas, kurang, koreng, kutilen, kantengan, bubulen, godongan, cureken, pokoknya yang kan itu
ya termasuk bulu kaku, linu, terus encok, terus rematik, terus angkot raiso balik, barang itu penyakit jasmani. Kalau ini kelaminan nih ketara ini, kelaminan mungkin. Masya Allah, itu gerayan nggak ada, tapi ditinggal tuh rasanya keluk. Aku dulu sering kok kelaminan. Sama ada. Nah, ya itu penyakit jasmani. Nah kalau penyakit rohani itu penyakitnya hati, ngono. Ya sombong, hasud, dengki, bakhil, medit, gak rukun, elek karo ini penyakit rohani. Halo. Takabur, ujub, sum'ah, pamer, sombong, bakhil, hasud, iri, dengki itu penyakit rohani yang menyebabkan orang masuk neraka. Itu penyakit rohani yang tidak disebutkan. Gak ada orang disiksa di neraka gara-gara penyakit jasmani, itu tidak ada. Kalau neraka ketemu koncone, Mbak, kono kene Mbak, siyo koncone. Ya sama ini ngomong kok di kono neraka, gara-gara biar aku izinin kayu. Gak ada orang dimasukkan di neraka, dihukum di neraka itu gara-gara penyakit rohani, gara-gara sombong, gara-gara bakhil, duitnya akeh tapi medit, gara-gara iri, dengki, hasud. Itu yang bikin orang dimasukkan neraka. Berarti kata aku saya wangi ngantuk kok. Ya apa delok aine ngono kok. Nggih, iki ora tau muncul, pirang tahun ora muncul, nek muncul ngatur aku. Matur suwun. Nah, ini jamaah siang sudah antri. Aku ngaji lagi apa serius, jamaah siang udah antri. Ya, Mbak ini bentar ya. Ini nanti ada bentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, nanti Mbak matur suwun nggih, nanti insyaallah. Nggih, matur suwun. Nggih, di saros itu nggih. Matur suwun insyaallah. Memang aku perlu dibelas kasihani. Bukan untuk saya. Wajah saya kan memang wajah melas. Kalau jamaah Hongkong udah nggak perlu tak kasih tahu. Udah hafal kan? Ini orang sih jamaah hanya warga baru, berarti warga baru masih belum kenal sama saya, enggak apa-apa. Ya inilah Abah Anda yang asli. Mohon maaf ya, mungkin bagi yang baru yang belum kenal saya, mohon maaf banget kalau bahasa saya kurang sesuai dengan karakter dengan. Tapi model gini wes apa? Model gini apa bener? Tapi I love you full. Oke, terima kasih juga untuk sahabat Anda Hongkong. Walaupun ini lagi musim liburan, ini kan musimnya musim liburan. Rata-rata panjenengan disibukkan dengan tugas dari majikannya macam-macam, tapi subhanallah jenengan diberi izin untuk bisa ikut ngaji. Oh, ini nikmat yang luar biasa. Dan jenengan mau ngaji, karena nggak semua loh yang libur terus mau ngaji, itu nggak semua libur mau ngaji. Kemana? Alah, marjahit belenger bendino kaya tora ini wong kuliah. Gak ada yang kayak gitu, tapi ada yang masya Allah bermajelis ini sudah merupakan ibadah. Bermajelis kayak gini ini bukan hanya sekedar melepas kerinduan. Ya nggak apa-apa sih, walaupun kamu udah nggak sayang sama aku tetap sayang kok sama kamu. Nggak apa-apa. Ini baru sehat. Ya, kalau penyakit jasmani mudah pengobatannya karena yang penyakitan kroso. Yang penyakitan itu kroso. Tonggone nggak kroso, konco-koncone nggak kroso. Dia nggak betah dengan sakitnya, pasti dia mau berobat. Itu. Makanya pengobatannya gampang. Soalnya penyakit jasmani itu yang penyakitan kroso, beda dengan penyakit rohani. Kalau penyakit rohani itu aneh, yang penyakitan lo nggak kroso. Gak kroso yang penyakitan, tapi konco-koncone sing kemeng. Ono uang yang sombong banget. Saya sombong gak kroso kalau dia penyakitan. Saya juga gak pernah ngerasa kalau dia sombong. Tapi konco-koncone gemes. Gak usah buka atau gak usah gemes pengen nyayangnya. Buka di rumah. Itu orang kayak gitu kan suruh berobat nggak mungkin mau. Orang yang nggak ngerasa kalau dia lagi sakit. Ya Allah, ini saya alhamdulillah di Hongkong ini nggak terlalu dingin. Kemarin saya di Taiwan, masya Allah. Itu kemarin saya di sana itu 8 derajat, dingin banget. Nah saya lupa, saya cuma bawa ini. Bisa ya ini nggak ganti ya mungkin.
nggak ganti. Saya cuma bawa ini, akhirnya saya nggak kuat. Gini. Terus ada jamaah yang minjemin jaket, pakai itu jaketnya itu jaketnya wedok bisa. Sambil ya itu yang tak pakai, dingin banget. Yang sini alhamdulillah enak, hawannya enak, saya nyantai. Makanya saya sebenarnya sesi pagi ini saya pengennya sampai jam 4 sore tidak apa-apa. Tapi ya kalian yang jadi siang, kemudian iya sampean mau beli tiket ngelarang tiket saya itu besok ya, saya besoknya udah ada jadwal udah ada agenda, saya mohon maaf banget jadi ini boleh lali aku jadwal sama apa sampean ngawi Masya Allah. Ini loh, saya itu herannya malah jamaah itu udah tahu jadwal saya di mana, saya sendiri belum ngerti malah. Saya itu kalau mau ngaji kadang-kadang baru nanya ke anak-anak, ngajinya nanti buka mobil, gelap-sep, melek-melek tekan gong. Saya seringnya seperti itu. Ini masih baru, sehat. Nah, termasuk cara untuk sehat rohani. Ini penting ya. Orang kalau rohaninya udah sehat, itu seluruh kehidupannya akan sehat, dunia akhiratnya akan sehat. Nah, di antara caranya maaf ya, melalui sedekah. Ayo, sedekah itu juga diniatkan obati penyakit. Dawu mardokum bisadaqah. Jadi dengan mulai. Mengerti itu semua mulai. Benar ya? Dawu mardokum bisadaqah. Obatilah ya, habis ini nanti Al-Hikmah apa? Al-Hikmah. Nanti 1-2 lagu sholawatan bareng-bareng. Nanti Gus Bima biar ikut sholawatan. Pokoknya vokalnya Al-Hikmah sholawatan apa? Al-Karimah wal Hikmah wal Barokah. Ya Al-Karimah nanti sholawatan apa kita ngikuti nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan bersedekah. Obatilah orang-orang sakitmu dengan bersedekah. Berarti sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Iya, jelas Rasulullah yang menyatakan. Kamu kalau punya orang sakit, niatkan sedekah untuk kesembuhannya. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau ngajari masyarakat, kalau ada yang sakit disuruh selamatan, sodakoan. Nah, kadang-kadang kita itu salah. Sodakoan kan tadi gering. Baru sodako, nek waras gak perlu sodako. Aneh. Berarti reken. Nonton $5 itu. Malu. Lain kalau penyakit hatinya parah, ya pengobatannya ya harus lumayan gitu. Jadi ternyata sedekah itu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Betul itu. Penyakit apapun, termasuk sarana untuk menyembuhkan itu melalui sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini termasuk penyakit harta benda kita. Gini loh sayang, dengerin dulu sayang ya. Yang kita dapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang boleh kita konsumsi harus yang neto, yang bersih. Nah, dari bruto menuju neto itu ada proses pembersihan, namanya sodako. Maka orang yang nggak mau sodako itu berarti kotor-kotor dimakan. Sehingga di Islam ada namanya zakat. Zakat itu artinya pembersihan dan pensucian. Jadi yang kotor-kotor dibersihkan. Setelah bersih, baru kita konsumsi. Kita makan, kita minum, kita pakai, kita gunakan. Ingat, di dalam harta kita itu ada haknya orang lain yang sengaja oleh Allah memang disertakan ke kita. Itu sebagai ujian buat kita. Kalau kita kasihkan, bersih yang kita dapat. Tapi kalau kita tahan, kita kecampuran kotor-kotor itu. Jika saya sering sampaikan, 100% yang kita dapat itu pemberian Allah. Allah merintah itu nggak banyak kok, hanya 2,5%-nya saja suruh dikeluarkan. Yang 97,5% buat kita. Loh, kurang baik apa Allah?
cuma 2,5% aja kok. Pedih. Makanya ini tak suruh takon genteni aku. Makanya orang kalau nggak mau zakat, nggak mau sedekah itu orang gagas namanya. Kayak dikasih kacang dimakan sak kulit-kulitnya, dikasih ikan gurami dimplok sak ini sak telek-telek. Itu pokoknya mau nunggu nyantol gue kolot gue piye. Itu orang yang nggak mau sedekah. Kenapa? Yang kotor-kotor dimakan. Itu loh, kayak dikasih pisang dimakan sak kulit-kulitnya. Itu orang yang nggak mau zakat. Dan tolong perhatikan, duit kita, rezeki kita kalau kita sedekahi itu tetap menyehatkan. Rezeki kita itu ibarat air. Kalau dia mengalir, maka air itu akan tetap bersih, jernih, bening, menyehatkan karena dia mengalir. Rezeki kita juga begitu. Kita dapat, kemudian kita alirkan ke anak-anak yatim, ke pesantren, ke fakir miskin, keluarga kita yang miskin. Maka rezeki kita akan tetap bersih, jernih, bening, gitu. Kayak air yang mengalir. Air itu kalau mengalir menyehatkan, bersih, jernih, bening. Rezeki kalau terus mengalir, bersih, jernih, bening, menyehatkan. Air kalau tidak mengalir pasti kotor, keruh. Bahasa Inggrisnya itu butek. Itu bikin penyakit, menimbulkan penyakit. Air yang tidak mengalir, mengecembong, menandok. Ya kayak maaf ya, apa di sini? Yang mana itu? Nah, demikian pula duit kita, rezeki kita kalau nggak mengalir, ya kayak gitu jadinya, butek, keruh, tidak menyehatkan. Bisa dibuktikan. Orang-orang kaya yang nggak mau zakat, nggak mau sedekah, berantakan kehidupannya. Gak mungkin ada barokahnya. Kalau nggak gitu nanti hancur dia punya bisnis, hancur dia punya usaha. Nah, karena Allah nggak suka. Nah itu ada orang kaya nggak mau sedekah kok dia tetap kaya, dilulu sama Allah. Namanya istidrak. Iya, nggak apa-apa, biar dienak-enakin di dunia, nanti di akhirat nyiksanya jadi mantep. Kelihatannya dia dibikin enak sama Allah, tapi sesungguhnya dia akan disengsarakan sama Allah. Saya sering contohkan dong, ada orang dinaikin mobil, tumpah mobil api mewah, supirnya profesional, pengawalannya ketat, padahal mau dimasukkan penjara. Koruptor itu mobil yang ditumpangi mewah, sopirnya profesional, pengawalannya ketat, padahal mau dimasukin penjara. Ada orang tampilannya di dunia, usahanya maju, berkembang besar, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, padahal itu mau dimasukkan neraka sama Allah. Mau dimasukkan neraka dia. Ada orang ditumpangi becak, melek sayangan, lihat, kodana berungkus plastik loh, ngintip raiso. Padahal kayak mau dibawa ke hotel bintang 5 restoran mewah. Ono wong tampilannya melarat jadi pembantu. Ya lali. Ada orang tampilannya melarat jadi pembantu. Kuyan. Jadi kumpian dia. Soro yang ngosek WC, yang ngepel, yang nyuci. Itu loh kumpiannya di sana itu. Ngosek WC, nyuci, kadang rumah wong tua, ngedusi, ngubah manuk. Itu kumpiannya ketawa-ketawa itu. Padahal itu dia mau dimasukkan ke surga sama Allah. Sing amin ketua kulit mengubah manuk. Nah iya, tampilannya kayak dibikin sengsara. Padahal hidupnya di dunia maaf miskin, itu padahal mau dimasukkan ke surga sama Allah. Tapi juga harus hati-hati ya. Karenanya kita beri kesempatan kepada panitia untuk itu keliling membagi-bagi tiket surga ke sampean, bagi-bagi tiket sehat zahirah wa batinan ke sampean. Ya Allah, ojo koin to yo. Ojo minimal dulu lah itu. Minimal dulu, oke? Sambil 1-2 lagu salawatan dulu ya. Salawatan. Ini isi waktu liburan keren loh sampean. Isi waktu liburan keren, luar biasa. Saya salut tepuk tangan untuk kita semua.
yang di luar sana entah ngapain, tapi kita di sini nanti sholawatan, ngaji, zikir, kita muhasabah, kita bareng-bareng berdoa. Ini baru selamat, sehat, masih ada nikmat, manfaat, terhormat, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertemuan ini Engkau yang menakdirkan. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Hati kami kotor, kami sering tidak mengenal-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang merupakan ampunan bagi kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sejelek apapun perbuatan kami. Ampuni seburuk apapun aib-aib yang telah kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami ya Allah. Engkau Maha tahu luka di hatinya, Engkau Maha tahu lemah redam perasaannya. Kami sering melukai hatinya, kami sering berkata kasar kepadanya, kami sering membantah perintahnya ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh orang tua kami ya Allah. Karena kalau orang tua kami tidak memaafkan kami, Engkau pun tidak akan memaafkan kami ya Allah. Jadikan kami termasuk anak-anak yang diridhoi oleh orang tua kami, karena ridho-Mu tergantung ridho orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu membalas budi. Jadikan kami anak yang tahu berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni jika kami tidak bisa balas budi ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami. Ampuni jika kami tidak bisa mendidik rumah tangga kami. Ampuni jika kami tidak bisa mendidik anak-anak kami. Ampuni para suami yang pernah menyakiti istrinya ya Allah. Ampuni para istri yang pernah menyakiti dan menzalimi suaminya ya Allah. Ampuni para orang tua yang tidak benar dalam mendidik anak-anaknya ya Allah. Ampuni kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Ampuni kezaliman kami terhadap hamba-hamba-Mu yang lemah, terhadap orang-orang fakir miskin ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam sisa umur kami, hanya Engkau yang menguasai sisa umur kami. Tolonglah kami ya Allah. Jadikan umur kami, jadikan umur yang tersisa ini menjadi umur yang berkah ya Allah. Jadikan umur kami yang tersisa ini menjadi orang yang Kau lindungi dari perbuatan zalim terhadap siapapun ya Allah. Pelihara mata kami agar mata ini tidak melihat kemaksiatan yang mengeraskan hati. Berikan kepada kami mata yang terjaga, mata yang selalu mengagumi keagungan dan keindahan-Mu. Karuniakan kepada kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Lindungi lisan kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan lisan ini dengan selalu basah berpikir menyebut nama-Mu ya Allah, yang menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu yang Kau ijabah doa-doanya. Rob ya Allah, peliharalah pikiran kami agar tidak pernah berpikir yang kotor, berpikir yang licik. Jadikan hanya kebaikan dan kebaikan yang terlintas dalam pikiran kami. Ya Allah, peliharalah tubuh kami. Jangan pernah tubuh ini terkena harta yang haram ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini kemasukan makanan dan minuman yang haram ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini melakukan perbuatan yang haram ya Allah. Kami mohon kepadamu, izinkan tubuh ini sampai akhir hayat nanti bersih ya Allah. Kami ingin saat kematian kami tubuh ini dalam keadaan bersih dari maksiat. Kami ingin saat menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bersihkan hati kami, golongkan hati ini menjadi hati yang selalu indah, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah, hati yang selalu merasakan kehadiran-Mu, hati yang selalu kaya dan yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin dalam perlindungan-Mu, hati yang selalu terhindar dari kesombongan. Jauhkan dari hati kami sifat pamer ya Allah. Kuatkan hati ini dengan iman kepadamu. Jauhkan dari hati kami kebencian, jauhkan dari hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Indahkan hati kami dengan memaafkan siapapun ya Allah. Indahkan hati kami dengan cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon. Lindungi kami ya Allah. Jangan biarkan kami berharap
berharap kecuali hanya berharap kepadamu. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan kami hanya memohon perlindungan kepadamu. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan apa yang menjadi hajat seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqabbal doa ya Allah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat dari majelis semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.